I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang berjudul Al-Yaqinu la yadullu bisa, kaidah nomor 2. Ya mungkin nanti dari materi hanya berapa atau ada yang kurang. Baik, selanjutnya akan memasuki materi. Selanjutnya yakni pengertian kaidah yang kedua. Al-Yaqinu la yadullu bisa. Al-Yaqinu menurut kebahasaan berarti pengetahuan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan asyak bisa diartikan sesuatu yang membingungkan. Menurut istilah dari beberapa tokoh, menurut Imam Al-Juzani, al-yaqin adalah meyakini sesuatu bahwasannya dengan keyakinan bahwa yang tidak mungkin ada kecuali dengan cocok dengan realita yang ada tanpa ada kemungkinan untuk menghilangkannya. Untuk bisa memahami kaidah ini, terlebih dahulu harus mengetahui bahwa tingkat daya hati dalam menangkap sesuatu selalu berbeda-beda. Menurut Al-Ghazali, untuk memahami kaidah ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui bahwa tingkat keyakinan dalam menangkap sesuatu itu selalu berbeda-beda. Al-Yaqin secara bahasa dan mengetahui dan hilangnya keraguan. Al-Yaqin merupakan kebalikan dari al-syak. Bisa disimpulkan bahwa al-yaqin adalah bentuk penetapan dan penenangan atas sesuatu yang sekiranya tidak tersisa lagi keraguan. Keyakinan yang ada tidak bisa dihilangkan oleh keraguan yang baru datang. Dan keyakinan semacam ini tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan yang sederhana. Selanjutnya ini ghalabah al-dzan. Ghalabah al-dzan bisa digambarkan ketika seseorang dihadapkan pada kedua kemungkinan yang menduga salah satunya lebih unggul dan nantinya lebih condong untuk membuang salah satunya yang lemah, maka yang lebih unggul itu disebut ghalabah al-dzan. Sedangkan al-dzan menurut para ahli fikih, jika salah satu dari kedua kemungkinan itu lebih kuat dan bisa mengungguli yang lain, namun nanti enggan mengambil yang kuat dan enggan juga membuang yang lainnya yang lemah, maka inilah yang disebut al-dzan. Sedangkan jika hati berpegang pada salah satunya dan membuang yang lain, maka disebut ghalabah al-dzan. Dan al-syak secara bahasa artinya ragu atau bingung. Secara terminologi, al-syak adalah setara antara dua perkara, yaitu berhenti atau tidak bisa menentukan di antara dua perkara dan nanti tidak bisa condong pada salah satunya. Sementara Al-Razi menjelaskan, ragu di antara dua perkara ini, jika keduanya seimbang maka disebut al-syak, dan jika tidak seimbang maka yang lebih unggul disebut dan yang lemah disebut al-wazn. Dalam kaidah ini ada pengecualian penerapan kaidah. Dalam penerapan kaidah ini memiliki pengecualian, misalnya wanita yang sedang masa menstruasi dan ia ragu apakah sudah berhenti atau belum, maka ia wajib melakukan mandi besar untuk melakukan sholat. Contoh yang lain, apabila seseorang ragu apakah yang keluar itu mani atau madi, sperma akibat kelelahan melakukan bekerja, maka ia wajib mandi besar. Padahal ia ragu yang keluar itu mani yang memasukkan mandi besar atau mandi yang tidak memasukkan mandi besar. Contoh lainnya yakni apabila seseorang terkena najis di bajunya dan ia tidak mengetahui di manakah letak najis itu, maka dalam hal ini orang itu wajib mencuci baju seluruhnya. Pada dasarnya, contoh-contoh di atas menunjukkan pada kehati-hatian atau ikhtiar kita dalam melakukan ibadah. Tidak langsung pengecualian. Madzhab Hanafi mengecualikan
dari kaidah ini tersebut dengan menunjukkan 7 macam contoh. Sedangkan madzhab Syafi'i menyebutkan 11 contoh. Selanjutnya yakni tentang cabang-cabang kaidah. Cabang kaidah al-yakin wal bisa ini yang pertama yakni al-yakin wal yakin, yang artinya apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti lain yang jika meyakinkan. Saya ulangi lagi, apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti lain yang juga bisa meyakinkan. Contohnya, jika ada seseorang sudah berwudu tetapi kemudian ia melakukan telah berbuang air kecil, maka wudunya menjadi batal. Ada seseorang sudah berwudu dan setelah itu yang melakukan atau mengeluarkan buang air kecil, maka wudunya batal. Contoh lainnya yakni seseorang berpraduga salah, berpraduga tidak bersalah kepada orang lain atau berburuk sangka, tetapi kemudian ternyata orang lain itu tersebut tertangkap sedang melakukan kejahatan, maka orang tersebut adalah bersalah dan harus dihukum. Selanjutnya yakni kaidah yang kedua, yang artinya sesungguhnya apa yang sudah menetap atas dasar keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan lagi. Saya ulangi lagi, sesungguhnya apa yang sudah menetap atas dasar keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan lagi. Sebagai contoh, jika seseorang yang telah meninggalkan sholat fardu tapi ia ragu berapa jumlahnya, maka ia harus mengqadha sholat itu dan mengulanginya sampai pada jumlah yang ia yakini itu telah terlunasi semuanya. Apabila kita melakukan sholat dan lupa rakaatnya, maka kita harus mengqadha sholat itu sampai terlunasi rakaat yang lupa tadi. Begitu juga contoh tentang seseorang yang sedang melakukan sholat isya dan berada di rakaat ketiga dan ia ragu itu rakaat ketiga atau rakaat keempat, maka seseorang itu wajib menambahkan satu rakaat lagi karena yang ia yakin adalah rakaat yang ketiga dan menambahkan satu rakaat lagi untuk bisa melakukan sholat isya. Itu adalah contoh dari kaidah yang kedua. Selanjutnya yakni tentang kaidah yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Ali Fauzi akan melanjutkan penjelasan teman saya dari selanjutnya untuk yang hukum yang ketiga, yaitu hukum asal adalah bebasnya seorang dari tanggung jawab. Contoh, jika terjadi perselisihan dalam masalah ganti rugi barang titipan yang rusak, maka dalam hal ini yang dititipi barang tidak dibebani ganti rugi jika ia berani bersumpah tidak merusak barang titipan tersebut. Jadi kalau misalnya yang dititipi ini berani bersumpah untuk tidak merusak, berarti tidak akan terkena yang namanya ganti rugi. Yang keempat, yaitu hukum asal itu tetap menurut keadaannya semula secara apa adanya. Sebagai contoh, jika istri menuduh suaminya tidak memberikan nafkah yang layak padanya, sedang suaminya mengaku sudah memberikannya, maka yang dimenangkan adalah perkataan istri dari sumpahnya. Nah, kalau misalnya istri tidak diberi nafkah sama suaminya dengan omongan sumpah, tapi suaminya udah ngomong kalau sudah memberikan, yang lebih dipercaya itu istrinya karena dia telah bersumpah dengan apa yang diucapkannya. Yang kelima, yaitu apa yang ditetapkan berdasarkan waktu, maka hukumnya ditetapkan berdasarkan berlakunya waktu tersebut selama tidak ada dalil bertentangan dengannya. Sebagai contoh dalam transaksi jual beli, pembeli mengaku sudah membayar harga barang kepada penjual, sedangkan penjual mengatakan belum.
Maka dalam hal ini yang dimenangkan adalah perkataan penjual, sebab menurut hukum asal harga tersebut masih tetap pada pembeli atau belum dibayar sampai ada bukti lain yang mendukungnya. Jadi ya masih dibilang menang omongannya penjual karena pembeli tidak bisa memberikan bukti yang lainnya. Jadi kesimpulannya, keyakinan dan keraguan merupakan dua hal yang berbeda, bahkan bisa dikatakan saling berlawanan. Hanya saja besarnya keyakinan dan keraguan akan bervariasi tergantung lemah kuatnya tarikan yang satu dengan yang lain. Dalil akli atau akal bagi kaidah keyakinan dan keraguan adalah bahwa keyakinan lebih kuat daripada keraguan, karena dalam keyakinan terdapat hukum qot'i yang meyakinkan. Atas dasar pertimbangan itulah bisa dikatakan bahwa keyakinan tidak boleh dirusak oleh keraguan. Dari pembahasan tentang kaidah keyakinan tidak bisa hilang dengan adanya keraguan ini. Oleh karenanya pemakalah mengambil kesimpulan bahwa apabila kita telah yakin terhadap sesuatu dalam hati, maka hal itu lah yang berlaku kecuali ragu-ragu ada dalil atau bukti lain yang lebih kuat atau meyakinkan sehingga dapat membatalkan keyakinan kita itu. Karena sesuai dengan maknanya, yakin itu adalah kemantapan hati atas sesuatu. Intinya rasa ragu itu tidak bisa menghapuskan keyakinan kita. Mungkin cukup sekian dari lanjutan saya. Saya kembalikan ke teman saya. Baik, sekian dari kelompok kami telah memaparkan materi yang betul hal yakin dengan layak dalam bisa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap.